wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa pada pengajian malam hari ini melalui virtual atau Zoom yang mana akan dibahas dan dijelaskan oleh Alena Ad-Doktor Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Pada tentunya pada kitab Mursyidut Tulab lil Hajj Abdurrahman Ambok Dalle, yang dimana pada pekan lalu atau pada pengajian sebelumnya telah dibahas tentang hukum taklifi atau tentang pembagian hukum taklifi. Tentunya pada kitab ini dijelaskan bahwa hukum taklifi itu dibagi menjadi lima. Yang pertama al-ijabah, yang adalah ibadah. Eh, Sebelum dilanjutkan oleh Alina Doktor, alangkah baiknya salah seorang santri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahatus Salis. Pembahasan yang ketiga fi aqsamil hukmi taklifi, pada pembagian hukum taklifi. Wal hukmu taklifi yanqasim li khamsatin wa kullu wahidin muslim. Dan hukum taklifi terbagi menjadi lima dan setiap hukum mempunyai nama. Al-awwalu, yang pertama, al-ijabu wajib, wa huwa ma bihi yutlabu fi'lun jaziman falyantabih, sesuatu yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan tegas. Wastani, dan yang kedua, an-nadabu sunnah, idza kana talaba fi'lan bi ghairi jazimin falyuntakhab, adalah sesuatu yang diperintahkan dengan tidak tegas. Wasalisu, dan wa ma talaba kaffan muhattaman idzan falyuntakhab, yaitu sesuatu yang diperintahkan untuk meninggalkan dengan tegas. Rabi'uha, yang keempat, karohatun makruh, wa huwa ma yatlubu kaffan lam yakun muhattaman, yaitu sesuatu yang diperintahkan untuk meninggalkan tapi tidak dengan tegas. Khamisuha, yang kelima, ibahatun haitsun tafa fi fi'lihi wa tarki harjun kafa, mubah ketika tidak ada perbuatan yang dikerja maka tidak mendapat dosa. Balas. Nah, fadhal barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Itulah tadi pembacaan eh, pembahasan atau pengajian kitab sebelumnya oleh Anda Muhammad Faruk Abdullah. Selanjutnya, insya Allah pada malam hari ini Dokter akan melanjutkan pengajian kepada Dokter. Kami persilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyid Tulab, karya Andre Gurta Abdurrahman Ambok Dalle, yang membahas tentang usul fiqh. Pertemuan sebelumnya kita sudah
ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan perkara mubah. Bagaimana cara mengetahui sesuatu itu mubah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita di sini ada disebutkan ada empat tanda yang menunjukkan sesuatu itu mubah. Yang pertama kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu ketika dalam Al-Quran atau hadis ada penyebutan kata halal. Nah, dengan menggunakan kata halal, uhilla atau ahalla atau al-hil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Uhilla lakum at-thayyibat. Hari ini aku halalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Begitu pula makanan orang-orang yang diberi kitab suci, Yahudi atau Nasrani, makanan sembelihannya itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum. Begitu juga makanan kalian umat Islam halal untuk mereka. Artinya boleh saling tukar makanan. Jadi kata halal, uhilla, ini menunjukkan menunjukkan bahwa sesuatu itu halal. Seperti juga ucapan Nabi SAW, huwa tuhuru ma'ahu al-hillu maitat. Jika ditanya tentang air laut, Nabi mengatakan air laut itu suci, airnya halal, bangkainya halal. Al-hillu maitat. Berarti halal berarti mubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, ketika ada lafaz-lafaz Al-Quran atau hadis yang menunjukkan tidak adanya dosa, tidak adanya kesalahan, atau tidak mengapa. Kata-kata la haraj, la isma, la junah, atau yang semisalnya. Ya, Allah menafikan dosa dari suatu perbuatan. Artinya boleh, tidak mengapa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal a'ma haraj." Laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta. Ketika orang buta terkadang memegang sesuatu yang tidak pantas, namanya juga orang buta, tidak berdosa. Jadi tidak lihat. Kadang ada tindakan-tindakan orang buta yang dia lakukan karena tidak tahu, karena tidak melihat. Mungkin ada orang tidur diinjak kepalanya, tidak mengapa, tidak berdosa karena dia tidak lihat. Kecuali kalau sengaja injak kepalanya orang. Wala alal a'raj haraj. Begitu juga orang yang pincang, terkadang menyenggol orang tanpa sengaja karena ya kakinya tidak sempurna sehingga terkadang jalannya kurang kurang baik. Wala alal marid haraj. Tidak juga, kata Allah, tidak ada dosa, tidak ada, tidak mengapa, tidak bersalah orang-orang yang sakit ketika dia sakit terkadang melakukan hal-hal yang tidak pantas. Di sini kata-kata la haraj artinya mubah, sesuatu yang dibolehkan kalau tidak sengaja atau karena tidak tahu, karena buta atau karena pincang atau karena sakit. Nah, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Siapa yang terpaksa memakan bangkai, meminum darah, atau khamar, atau makanan-makanan minuman yang diharamkan, siapa yang terpaksa tanpa ada sikap berlebihan dan tidak ada juga bentuk perlawanan menentang hukum Allah, dia terpaksa melakukan yang haram, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. La itsma artinya mubah, halal. Ketika seseorang tidak memiliki makanan kecuali bangkai, kalau dia tidak makan itu bangkai dia akan mati, maka halal, bangkai itu halal bagi dia. Secara umum bangkai haram, tapi ketika darurat maka dihalalkan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum." Tidak mengapa bagi kalian masuk rumah, masuk suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Yang kamu punya keperluan di sana, ya. Artinya seperti tempat-tempat halte umpamanya,
Hal itu tidak ada yang punya. Ya, boleh saja seseorang masuk ke situ duduk saat tanpa harus minta izin. Ya, masuk ke tempat-tempat umum bukan milik seseorang secara pribadi. Boleh kita masuk tanpa meminta izin karena tidak ada yang punya. Ketika ada keperluan ingin istirahat atau ingin mengambil sesuatu, masuk pasar, tidak perlu minta izin masuk pasar karena pasar tempat umum. Kemudian di antara hadisnya, contoh dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Al-Bara bin Azib dan Zaid ibn Arkam ditanya tentang as-sarf. Sarf itu tukar menukar mata uang. Ya. Ketika Al-Bara bin Azib dan Zaid ibn Arkam ditanya, mengatakan kunna tajiraini ala ahdi Rasulillah. Dahulu kami pedagang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami bertanya masalah ini, masalah tukar menukar uang, money changer. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in kana yadan biyadin fala ba's. Selama itu tukar menukar mata uang itu secara tunai, dari tukar menukarnya secara langsung, maka fala ba'sa, la ba'sa. Dia tidak mengapa, itu halal. Uang dolar ditukar dengan uang rupiah, tapi secara langsung. Wa in kana nasa'an fala yaslu. Tapi kalau mengatakan ini uang $100, kemudian ditukar dengan 1 juta atau 2 juta, tapi bulan depan, tidak boleh. Kenapa? Karena harga bisa naik turun. Tapi kalau mau ditukar sekarang, 1 juta sekarang cash, $100, ya dan biad, artinya langsung ditukar, maka itu labas, kata Rasulullah, labas artinya sesuatu yang dibolehkan. Di antaranya juga seperti ketika Nabi ditanya tentang berwudu ketika makan daging kambing. Ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ghanam. Apakah kita berwudu ketika makan daging kambing? Kata Rasulullah, in syi'ta fatawadda, in syi'ta fala tawadda. Artinya kalau kau mau berwudu, kalau kau tidak mau tidak perlu berwudu. Berarti di sini hukumnya mubah. Artinya terserah. Ya. Berwudu boleh, tidak berwudu juga boleh ketika memakan daging kambing. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini agak-agak sulit ini. Yang ketiga ini, saya mengatakan memang ini prakteknya ini memang agak sulit. Kalau teori mudah, tapi prakteknya mungkin agak sulit. Apalagi kalau mau diterapkan di ayat-ayat yang lain. Contoh saja, seperti di sini kata Syekh, "Sighatul amril warid ba'dal hadar lima kana mubahan fil asl." Adanya perintah melakukan sesuatu setelah dilarang. Ini ada perintah setelah dilarang. Dilarang kemudian diperintahkan. Yang mana sesuatu ini sebelum dilarang hukumnya mubah. Sesuatu yang mubah. Kemudian dilarang. Kemudian diperintahkan. Maka perintah ini menunjukkan mubah. Al-amru ba'da an-nahi. Ini ada kaedahnya, mungkin nanti Andre Kurut akan jelaskan nanti di akhir. Kaedah an-nahyu al-amru ba'da an-nahi. Ya, ada perselisihan ulama dalam kaidah ini, tapi yang paling kuat ada larangan, maka perintah itu hukumnya kembali ke hukum sebelumnya. Kalau sebelumnya mubah, maka setelah dilarang perintahnya mubah. Kalau sebelumnya wajib, maka setelahnya hukumnya wajib. Contohnya di sini. Faidza qudiyatis shalah, apabila telah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu, perintah ini perintah, fantasharu, pergilah menyebar di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah rezeki-rezeki Allah. Jadi ini perintah untuk bertebaran di muka bumi mencari nafkah setelah ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ada larangan meninggalkan jual beli ketika
azan untuk sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka ada perintah fadharu, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan jual beli, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Kemudian setelah larangan ini Allah mengatakan faidza qudiyatis shalah, kalau sholat Jumat sudah selesai fantashiru. Ada perintah. Apakah perintah ini menunjukkan kita wajib setelah sholat Jumat kita wajib untuk keluar mencari nafkah? Nah, ulama mengatakan dilihat hukumnya jual beli sebelum sholat Jumat. Apa hukumnya jual beli sebelum azan Jumat? Hukumnya mubah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Berarti jual beli hukum asalnya adalah mubah. Ketika dilarang ketika sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat ada perintah, maka perintah ini menunjukkan mubah. Menunjukkan mubah. Kenapa mubah? Karena sebelum dilarang hukumnya mubah. Nah, itu ini kaidah panjang nanti. Mungkin insya Allah kalau Andre Gruta sebutkan nanti di beberapa kawaid, karena Andre Gruta juga selain usul fikih, beliau juga menjelaskan dalam kitab ini qawaidul fiqhiyah, bahkan qawaidul usuliyah. Jadi usul fikih, qawaidul usuliyah, qawaidul fiqhiyah ada dalam kitab ini. Ini bukan cuma usul fikih saja. Kemudian di antara contohnya juga adanya perintah menunjukkan dihapuskannya larangan. Artinya sebelumnya ada larangan. Kemudian ada perintah, yang mana perintah ini menunjukkan bahwasanya larangan sebelumnya itu sudah terangkat. Contohnya di sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Kalau mau pergi, pergi. Kalau tidak, tidak. Karena perintah di sini hanya menunjukkan bahwasanya larangan yang sudah terdahulu itu sudah dinasakh, sudah terangkat, tidak diharamkan lagi. Kemudian dia mengatakan wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin famsiku ma badalakum. Dahulu saya larang kalian menyimpan daging kurban di atas 3 hari. Jadi awal-awal disyariatkannya ibadah kurban, Nabi melarang ketika seseorang berkurban menyimpan daging kurban di rumahnya lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari setelah dikurbankan, disembelih, setelah 3 hari masih ada yang tersisa, maka harus dibagikan. Tidak boleh disimpan di rumah 3 hari. Nah, kemudian kata Rasulullah, fa'amsiku ma badalakum. Sekarang silahkan kalian simpan sesuai dengan kehendak kalian. Mau simpan 1 tahun, 2 tahun, terserah. Artinya di sini perintah untuk menyimpan daging kurban. Terserah kapan, sampai kapan mau disimpan. Nah, ini perintah di sini, hukumnya wajib? Tentu tidak. Hukumnya apa? Hukumnya mubah. Artinya mau disimpan, terserah. Ada orang daging kurban tahun lalunya masih ada sekarang di kulkas, belum dimakan. Itu halal, mubah, terserah dia. Kalau dia mau makan, terserah. Mau disedekahkan, terserah. Yang jelas perintah di sini hanya menunjukkan bahwa larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu sudah dinasakh, sudah dihapuskan hukumnya. Maka boleh seseorang menyimpan daging kurban, terserah sampai berapa lama dia mau simpan. Tunggu sampai beranak lagi itu daging kurbannya, terserah. Wa nahaitukum 'anil nabidh illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskiran.
Dahulu di masa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minuman dari rendaman anggur, anggur kering atau kurma kering direndam. Itu namanya nabid. Eh, Anggur kering atau kurma kering direndam di air, kemudian diminum. Namanya nabid. Dahulu dilarang minum seperti itu kecuali kalau dari bejana yang terbuat dari kulit. Bejana yang terbuat dari kulit. Selain dari kulit tidak boleh. Kenapa? Karena cepat memabukkan. Artinya kalau kalau kurma kering, anggur kering direndam di bejana-bejana tertentu bisa menyebabkan cepat menjadi khamar. Sehingga Nabi melarang merendam kurma kering atau anggur kering dalam semua bejana kecuali dari kulit. Kata Nabi, fashrabu fil askiyati kulya. Minum kalau sudah memabukkan, kalau sudah berubah menjadi khamar. Karena anggur kering kalau direndam dengan waktu yang lama akan menjadi khamar. Begitu juga kurma kering. Jadi perintah di sini menunjukkan mubah, menunjukkan halal. Kenapa? Karena hanya sebagai perintah yang menunjukkan hukum keharamannya sudah diangkat, sudah dihapuskan. Kemudian yang keempat, tanda bahwa sesuatu itu halal, itu memakai kaidah istishabul ibahatil asliyah. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya halal. Segala sesuatu, makanan, minuman, pakaian, benda-benda yang Allah ciptakan di muka bumi ini hukumnya halal. Mau dipakai dalil-dalil kaidah yang lain yang mengeluarkan dari kehalalan, kemubahan menjadi hukum-hukum yang lainnya. Jadi apa saja makanan, kita dapat makanan. Maka hukum asalnya makanan itu halal sampai ada bukti bahwa oh ini makanan dari bangkai, oh ini makanan dari hewan anjing atau babi. Azakumullah. Minuman apa saja selama tidak memabukkan. Kalau memabukkan berarti haram. Ya. Pakaian selama bukan sutra bagi laki-laki maka semua pakaian halal. Selama tidak menyerupai kaum musyrikin, selama tidak menampakkan aurat terlalu tipis, terlalu tembus pandang. Nah, itu semua eh, dalil-dalil yang mengeluarkan dari mubah menjadi haram atau dari mubah menjadi sunnah seperti memakai pakaian putih. Hukum asalnya semua pakaian mubah. Tapi pakaian putih Nabi SAW anjurkan kita memakai pakaian berwarna putih. Khairu thiyabikumul bayat, kata Rasulullah. Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Berarti asalnya pakaian itu warnanya terserah, jadi menjadi putih itu menjadi mubah atau putih itu menjadi mustahab karena ada anjuran dari Nabi SAW. Jelas segala sesuatu asalnya adalah mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Untuk kalian berarti untuk dipergunakan. Ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi. Berarti Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk
dinikmati oleh manusia, untuk dipakai, untuk dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Kapan dia haram? Kecuali ada dalilnya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha qul la ajidu fima hurrima alaikum min ta'amin illa aw daman masfu'a aw lahma khinzir, atau ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keharaman. Tapi kalau tidak ada dalil berarti dia hukumnya mubah. Ini 4 tanda sesuatu itu hukumnya mubah. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, al-mabhatsur rabi'. Al-mabhatsur rabi' fi athari ahkam takliyah. At-taklifiyah, asarnya, pengaruhnya, atau faedahnya, manfaat, atau pengaruh dari hukum-hukum taklifiyah. Kalau orang melakukannya mubah, apa dampaknya? Orang melakukan yang haram, atau orang meninggalkan yang haram, melakukan yang apa pengaruhnya? Atau apa yang dihasilkan dari kewajiban? Ada perintah wajib, berarti yang diperintahkan itu punya wajib. Ya. Di sini kata Andre Gruta, beliau mengatakan wa tathbutul atharu lil ahkami wa dhi asukuha ma'at tamami, wa tathbutul atharu lil ahkami wa dhi asukuha ma'at tamami. Ya. Tasbutul asal kan artinya ditetapkan adanya pengaruh bagi hukum. Ya, hukum-hukum yang 5 ini, hukum taklif ini ada pengaruhnya. Ini saya sebutkan secara sempurna ma'at tamami. Jadi hadhihi ini saya paparkan, saya sebutkan semuanya secara sempurna dari yang 5 itu. Kata Anda al-wajibul mandubu wal mubahu thum al-makruhu wa muharramun yatim. Al-wajibu mandubu wal mubahu al-makruhu wa muharramun yatim. Yang pertama wajib. Jadi ada hukum taklifi namanya ijab. Ijab menghasilkan wajib. Jadi sesuatu perintah yang menunjukkan kewajiban akan melahirkan hukum yang namanya wajib. Jadi al-ijab itu kata al-ijab adalah dalil yang menunjukkan kewajiban. Sehingga yang diperintahkan itu menjadi wajib. Makanya ada istilah al-ijab, al-wujub, al-wajib. Apakah ada bedanya ini? Sebagai ulama tidak ada bedanya. Ijab, wujub, wajib sama saja. Sebagian membedakan bahwasanya ijab itu perintahnya aqimus shalah. Aqimus shalah perintah yang menunjukkan ijab. Perintah yang mengandung ijab. Perintah yang menunjukkan kewajiban. Aqimus shalah, ada perintah yang menunjukkan kewajiban. Kewajiban ini mempengaruhi sesuatu, hubungannya menjadi wujub. Ya dulu alal wujub. Jadi aqimus shalah ayat dulu alal ijab, menunjukkan kewajiban. Kewajiban yang mengantar kepada al-wujub. Ini al-wujub ini perantara antara ijab, wujub, kemudian menjadi wajib. As-salatu wajib. Fas-salatu wajibun. Jadi yang wajib itu salatnya. Sedangkan aqimus shalah ini ayat perintah namanya ijab. Ayatnya mengandung ijab. Ayat perintah ini, ijab ini mengantar kepada wujub as-shalah, menunjukkan wujub
as-shalah, wajibnya salat, fas-salatu wajibun, maka salat itu wajib. Nah, itu pengaruhnya, itulah asarnya. Jadi ketika ada ijab, maka akan ada wajib. Ketika ada nadab, maka ada mandub. Ketika ada ibaha, maka ada mubah. Ketika ada karaha, berarti ada makruh. Ketika ada tahrim, berarti ada muharram. Itu maksud dari pembahasan ini. Bahwasanya hukum taklifi, ijab, nadab, haram, tahrim, ibaha, itu memberikan pengaruh. Ijab menjadi wajib. Ibah menjadi mubah. Karahah menjadi makruh. Eh, tahrim menjadi haram. Nadab menjadi mandub. Kemudian dijelaskan apa pengaruh dari al-wajib itu. Kalau sesuatu itu wajib, ketika kita mengatakan aqimus shalah, ada ijab. Ayat ini mengandung ijab. Ijab yang mengantar kepada wujub as-shalah. Aqimus shalah, ada kewajiban salat. Fas salatu wajib, maka salat itu wajib. Tapi kalau ketika salat dihukumi wajib, apa pengaruhnya? Apa hukumnya? Kata Syekh di sini, eh, fal awwalu, al awwal, apa yang al awwal? Al wajib. Yang disebutkan di atas yang pertama adalah al wajib. Fal awwalu, yang pertama itu yang wajib, al mahkumu bis sawab fi fi'lihi wa tarku bil iqab. Fal awwalul mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wa tarku bil iqab. Yang pertama itu yaitu yang wajib, yang dihukumi dengan pahala bagi orang yang melakukannya. Al-mahkumu bis sawab, dihukumi, ditetapkan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Wa tarku bil iqabi, dan dihukumi orang yang meninggalkannya mendapat hukuman. Namanya wajib. Ketika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa atau hukuman. Nah, ini secara singkat. Sekalipun dalam kitab-kitab yang lebih luas itu memberikan perincian. Nah, artinya apa? Ketika seorang melakukan perkara wajib, selama terpenuhi syarat-syarat, nanti ada penjelasannya, ada syarat-syaratnya. Ketika dia melakukannya wajib, maka dia berhak mendapatkan pahala. Ketika dia meninggalkannya wajib, maka dia berhak, ya, dia pantas mendapatkan dosa. Tidak mesti, bisa jadi dia dapat ampunan. Ada orang mungkin dia meninggalkan meninggalkan zakat seumpamanya. Apakah semua yang meninggalkan zakat berarti nanti akan dihukum? Terserah Allah. Bisa jadi dia dihukum, bisa jadi dia tidak dihukum, bisa jadi dia diampuni dosanya. Makanya sebagai ulama mengatakan yastahiqul iqab. Orang yang meninggalkan artinya mendapatkan hukuman, tapi tidak mesti, bisa didapat, bisa jadi tidak, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara umum wajib itu ketika dilakukan pahala, ketika ditinggalkan berhak mendapatkan hukuman. Itu namanya apa? Al-wajib. Hanya saja wajib ini banyak jenis-jenisnya. Ya, perkara wajib tidak suatu hukum. Tidak keliru dalam meletakkan suatu hukum. Jadi pembagian wajib itu banyak, pembagian wajib, tergantung dari sisi mana kita mau melihat yang wajib itu. Ada beberapa pembagian wajib ditinjau dari sisi mana kita mau memandang perkara wajib itu. Yang pertama, wajib itu ditinjau dari
waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan. Jadi wajib ada waktu pelaksanaannya. Nah, ini waktu pelaksanaan wajib artinya atau yang wajib, perkara yang wajib ditinjau dari waktu pelaksanaannya itu ada dua. Ada dua model wajib ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Ada namanya wajibun mutlakun atau muwassa'un. Wajibun mutlak. Artinya wajib secara umum, tidak ada waktu tertentunya. Kapan saja boleh dikerja. Penting kamu kerja. Tidak dibatasi oleh waktu. Atau dibatasi waktu tapi waktunya longgar. Waktunya luas. Muasa istilahnya. Nah, itu perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilakukan tanpa ada penentuan waktu pelaksanaannya. Contoh, di antara contohnya wajib mutlak itu atau muasa mengganti puasa Ramadan. Mengganti puasa Ramadan ketika orang berpuasa, ketika bulan Ramadan, ada orang tidak puas. Orang kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Apabila kalian sakit atau musafir, sakit tidak mampu puasa. Akhirnya dia berbuka di bulan Ramadan. Atau dia bepergian jauh dan tidak sanggup puasa di perjalanan, maka dia berbuka. Tapi wajib dia ganti di hari yang lain. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Kapan diganti? Allah tidak menentukan waktunya. Fi ayamin ukhra. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Ganti di hari yang lain. Pokoknya hari yang lain. Tidak ditentukan waktunya. Mau besok, mau 1, 2 Syawal, mau bulan depannya, mau tahun depannya, mau yang jelas diganti. Nah, tentunya semakin cepat semakin bagus. Tapi Allah tidak kasih batas. Makanya ada sebagian pendapat mengatakan ketika sudah masuk Sya'ban, ketika sudah mau masuk Sya'ban atau sudah masuk bulan Sya'ban, atau sudah mau masuk Ramadan berikutnya, katanya wajib diganti puasa sebelumnya. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mewajibkan. Cuma sebaiknya sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengganti puasa Ramadannya ketika haid, dia ganti di bulan Sya'ban. Ganti di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena kalau tidak diganti, tidak dibayar, nanti masuk Ramadan berikutnya hutang lagi sehingga bertumpu-tumpu hutangnya. Nah, itu sebaiknya. Tapi ketika dia tidak sanggup, tidak mampu menggantinya di tahun itu dan masuk Ramadan berikutnya, maka dia ganti setelah Ramadan berikutnya tanpa harus membayar kafar, karena sebagian mengatakan membayar kafar. Mana bayar kafar? Nah, kau mampu puasa, cuma untuk saat itu belum mampu. Yang membayar kafar itu kalau dia tidak mampu berpuasa pada hari lain. Dia mampu puasa pada hari lain, cuma dia lupa tiba-tiba sudah masuk Ramadan berikutnya, maka dia puasa untuk Ramadan itu, setelah Ramadan itu ganti puasanya yang tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang jelas kata Allah, faidatun min ayami ukhra. Jadi mengganti puasa Ramadan hukumnya wajib. Tapi wajib ini namanya wajib mutlak atau wajib muassa. Antara contohnya eh, eh, sholat 5 waktu waktunya longgar antara sholat duhur masuk ketika matahari tergelincir. Dari matahari tergelincir sampai bayangan itu sama panjang dengan ukuran aslinya. Sama panjang dengan ukuran aslinya. Nah, itu kalau sekarang seumpamanya duhur jam 12.
asar jam 3. Ini antara jam 12 sampai jam 3, 2 jam lebih, itu bisa sholat duhur berapa berapa kali bisa. Artinya longgar sekali. Longgar sekali. Jadi waktunya longgar. Waktunya longgar. Namanya wajib muassa. Itu yang pertama, wajib mutlak atau wajib muassa. Suatu yang wajib tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Atau ada waktu pelaksanaannya tapi sifatnya longgar. Artinya bisa dilakukan kapan saja. Ada yang kedua namanya wajib muqayyad atau mudayyak. Muqayyad artinya ditetapkan waktu tertentu. Begitu juga mudayyak. Mudayyak artinya waktunya sempit, tidak boleh dikerja di waktu yang lain. Hanya satu kali saja bisa dikerja. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak bisa dikerja kecuali di bulan Ramadan. Tidak bisa dikerja puasa Ramadan kecuali bulan Ramadan. Bagi yang mampu, bagi yang sehat. Kecuali kalau akid atau musafir itu diqada namanya. Tapi pelaksanaan bulan Ramadan ya 1 bulan itu saja. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Dan puasa setiap harinya cuma satu. Tidak ada orang dalam satu hari puasa 2 kali. Antara terbit fajar sampai matahari tenggelam. Itu 1 kali puasa. Nggak bisa matang puasa setengah atau dalam 1 hari dia niatkan 2 puasa. Tidak boleh. Karena waktunya sempit. Waktunya sempit. Ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali waktu tertentu. Nah, waktu tertentu dan tidak bisa diulang dalam satu waktu. Tidak bisa diulang dalam satu waktu. Beda dengan sholat duhur. Sholat duhur mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Ada waktu awalnya, ada waktu tengahnya, ada waktu akhirnya. Artinya 2 jam ini terserah kau kapan mau sholat. Nah, cuma ya kita bilang kalau didahulukan lebih bagus. Sedangkan puasa Ramadan tidak bisa kau puasa Ramadan di bulan Syawal. Maka kita majukan Ramadan atau tidak bisa. Dalam 1 bulan cuma ada 30. 30 ini ya wajib 30 aja. Tidak boleh bilang saya mau 60 kali puasa dalam 1 bulan. Tidak bisa. Nah, sebagian ulama menyebutkan jenis yang ketiga. Yang pertama tadi wajib mutlak atau muassa. Yang kedua wajib muqayyad atau mudayyak. Ada yang ketiga, sebagian ulama sebutkan yang ketiga, wajib muwassa'un wa mudayyak. Artinya dari satu sisi dia longgar, di sisi lain dia sempit. Hanya satu contohnya yaitu haji. Haji tidak bisa kamu haji di selain di selain di musim-musim haji. Asyurul haji itu kapan bulan haji? Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah. Artinya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi 2 bulan 10 hari. Itu waktu menunaikan ibadah haji. Dari satu sisi dia longgar. Karena antara Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari berarti ada sekitar 70 hari. Longgar. Tapi sempitnya apa? Karena hari Arafah itu cuma satu hari saja. Wukuf di Arafah itu cuma 1 hari. Tidak bisa wukuf tanggal 8, tidak bisa wukuf tanggal 10. Jadi kalau dia tidak wukuf tahun itu, maka tidak bisa lagi kecuali tahun depan. Jadi ini ulama mengistilahkan muwassa wa mudayyak atau muwassaun mudayyak. Dari satu titik luas. Ini seumpamanya dia mau berihram di Syawal. Boleh dia berihram Syawal, tunggu sampai masuk
wukuf Arafah. Itu 2 bulan dia. Atau nanti bulan Zulqa'dah baru berihram. Atau nanti bulan Zulhijjah baru berihram. Terserah dia kapan dia mau mulai masuk nusuk ibadah hajinya. Tapi kalau wukuf ya sempit. Wukuf tidak bisa. Tidak bisa diundurkan wukuf, tidak bisa dibajukan wukuf. Ini dalam apa wajib mutlak atau mukai ini hanya pembahasan yang diperselisihkan di dalamnya. Seperti saya tadi mengatakan apa mengkadak puasa Ramadan itu, mengkadak puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib muassa, wajib muassa, luas. Hari apa saja? Ya, hari apa saja. Ada perselisihan nanti ketika seorang itu mau puasa Syawal, tapi belum bayar utang puasanya. Di sini terkadang banyak perselisihan di sini. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man shama Ramadan, thumma atba'au sittam min Syawal. Faka'annama sama ad-dahr. Ini seolah-olah dia puasa tahun penuh. Puasa Ramadan tambah 6 hari Syawal. Dan jadi masalah terkadang sudah di akhir Syawal. Artinya sudah sempit Syawal. Artinya Syawal sisa 6 hari. Syawal sisa 6 hari. Nah, dia masih punya utang Ramadan. Apakah dia boleh puasa Syawal dulu? Nanti setelah Syawal dia bayar utang Ramadannya atau tidak? Harus dia bayar dulu utangnya, baru dia puasa Syawal. Jadi dia mengatakan boleh, ya puasa Syawal dulu. Kenapa? Karena puasa Syawal itu sempit. Artinya Syawal ya cuma 30 hari. Itu pun kurangi lagi Idul Fitri. Berarti 20. Makanya sebagian mengatakan didahulukan wajib yang mudayyak daripada wajib yang muassa. Wajib yang mudayyak didahulukan karena waktunya sempit. Sedangkan mengqada puasa Ramadan hukumnya wajib tapi luas. Sehingga dibolehkan. Sebagian yang membolehkan. Tapi yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh dia puasa Syawal kalau belum selesai bayar utang Ramadannya. Bukan karena membayar utang itu sempit. Tapi karena hadis Nabi mengatakan apa? Man shama Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini orang belum puasa Ramadan. Kenapa? Masih ada utangnya. Berarti dia belum belum selesai puasa Ramadannya. Sedangkan Nabi mengatakan man shama Ramadan thumma. Jadi, nanti setelah sempurna Ramadannya baru dia ikutkan setelahnya Syawal. Jadi yang dapat pahala ini hanya orang yang sudah selesai puasa Ramadannya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia puasa Syawal, kemudian dia bayar setelahnya, berarti puasa Syawalnya dia lakukan sebelum selesai puasa Ramadan. Nah, ini perselisihan ulama dalam masalah ini dan masing-masing kuat dalilnya. Jadi makanya sebaiknya segera membayarkan utang puasanya baru puasa Syawal. Masih ada yang lain, ada 4 jenis wajib ditinjau dari beberapa ada 4 pembagian wajib masing-masing dengan tinjauannya. Yang pertama tadi sudah ditinjau dari waktunya, waktu pelaksanaannya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad,
atau ada yang muwassa, ada yang mudayyak. Ini yang pertama. Kemudian nanti ada yang kedua, eh, ada wajib, ada kadarnya. Ditentukan kadarnya, ukurannya, ada takarannya. Bukan masalah waktunya, tapi masalah takarannya. Eh, ada juga wajib, eh, ditinjau dari eh, zatnya atau tidak, bukan zatnya. Wajib aini secara person atau wajib yang tidak diwajibkan secara person. Au muayyan dan ada yang tidak muayyan. Nanti kita lihat pertemuan berikutnya supaya tidak terlalu ada juga sedikit demi sedikit. Eh, supaya tidak terlalu memberatkan dan lebih mudah untuk murajaah. Jadi ini ilmu seperti ini harus murajaah. Tidak bisa bilang dengar selesai, tidak. Kalau tidak dimurajaah nanti akan tambah sulit nanti. Pembahasan berikutnya nanti akan tambah sulit kalau tidak paham sebelum-sebelumnya. Makanya saya suruh muraja, artinya kalau ada yang tidak jelas, ada yang eh, tidak dipahami sebelumnya, tanyakan. Karena kita tidak buru-buru dalam kitab ini, bagaimana supaya paham. Kalau paham, baru kita pindah. Makanya eh, kita baca sedikit-sedikit saja. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wallahu taala alam. Fadhal yang mau bertanya. Nah, ada yang moderatornya, mana moderatornya? Eh, Baik, terima kasih. Sangat baik penjelasannya dan mudah dipahami. Tapi sambil menunggu eh, bagaimana sih kira-kira ketika wajib muqayyad atau Hmm. dan muassa itu digabung, misalkan puasa Ramadan, kemudian kita gabung pada puasa Syawal. Apakah itu boleh sih? Karena tadi sempat kami pahami bahwa ketika misalkan sudah tinggal 6 hari, maka didahulukan puasa Syawalnya terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjut pada puasa Ramadannya karena waktunya panjang masa. Jadi Hmm. apakah boleh digabung qada puasa Ramadan dengan puasa Syawal? Kemudian yang kedua sih, bagaimana kira-kira ketika misalkan puasa Syawal ini digabung dengan puasa Yaumul Bid atau 13, 14, 15 pertengahan bulan dan juga puasa Senin. Apakah itu boleh dan masing-masing mendapatkan pahala? Syekh? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang wajib tidak boleh digabung dengan yang mustahab atau tidak boleh disatukan. Jadi mengqada puasa Ramadan hukumnya wajib. Sedangkan eh, puasa Syawal hukumnya sunnah. Tidak boleh digabungkan. Di puasa Syawal, puasa Ramadan dulu, qada dulu puasa Ramadannya, baru dia puasa Syawal. Itu bagi sebagian pendapat. Atau pendapat lain mengatakan puasa sunnah dulu, Syawal dulu, nanti setelah Syawalnya baru dia puasa Ramadan. Tidak boleh digabungkan. Adapun puasa sunnah boleh digabungkan dengan yang sunnah. Jadi seumpamanya dia puasa Senin Kamis, diniatkan Syawal, boleh. Atau Ayamul Bid diniatkan eh, Syawal.
Sama juga dengan sholat. Sholat wajib tidak boleh digabung dengan sholat sunnah. Tapi terkadang sholat wajib menggugurkan sholat sunnah. Eh, Menggugurkan sholat sunnah seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid gugur dengan sholat wajib. Yang tidak perlu sholat tahiyatul masjid kalau sudah masuk waktu sholat wajib. Gugur sholat tahiyatul masjid. Tapi tidak boleh diniatkan sholat wajib dengan niat tahiyatul masjid. Ini secara umum. Secara, secara umum eh, mungkin ada pengecualiannya nanti. Nanti ada pengecualian atau tidak, tapi itu secara umum. Yang wajib tidak boleh digabung dengan yang mustahab. Makanya ada di antara perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menganjurkan sholat istikharah. Eh, Sholat 2 rakaat min ghairi fardin. Kata Nabi, sholat 2 rakaat bukan sholat fardu. Ini sholat istikharah itu tidak boleh digabung dengan sholat fardu. Jadi kalau mau sholat istikharah, jangan dengan sholat fardunya setelah sholat duhur baru doa, tidak. Sholat sunnah 2 rakaat baru baca doanya atau baca doa di dalam sholatnya. Nah, itu Allah Ta'ala. Adapun yang terputus jaringan, dia bisa dengar dari rekaman. Daripada terputus pembahasannya, jadi sebaiknya diperdengarkan rekamannya, karena eh, ya karena itulah, karena kalau terputus biasanya pembahasan seperti ini, kalau terputus satu pembahasan, mungkin dia akan berat mengikuti pembahasan-pembahasan berikutnya. Karena pembahasan usul fikih itu berat-berat nanti di belakang-belakang itu ketika sudah berbicara tentang dalil, ketika sudah berbicara tentang istidlal. Ya. Jadi ulama itu membagi usul fikih itu 4 pembahasannya. Pertama ini definisi-definisi ini tentang hukum taklifi, pembagiannya, hukum wadah ini pertama. Kemudian yang kedua dalil, pembahasan tentang dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma. Nanti ada pembahasannya. Kemudian yang ketiga ini yang paling berat ini. Bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil? Bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil? Nah, ini yang paling berat nanti. Kemudian pembahasan terakhir itu tentang mujtahid, muttabi', muqallid. Nah, ini biasanya di akhir, eh, tapi nggak tahu bagaimana. Saya lihat susunannya kitabnya Andre Gurta ini agak berbeda dengan susunan kitab-kitab yang lain. Jadi kita sesuaikan saja nanti pembahasannya. Jadi saya sarankan yang kalau terputus jaringan sebaiknya disimak ulang atau minimal dicatat apa yang perlu dicatat. Tadi itu pembagian itu penting itu. Wallahu taala alam. Fadal kalau ada yang Baik, terima kasih, Pak Syekh. Kemudian karena kalau tidak menyimak susah itu bertanya kalau tidak ada. Kalau baru sambung atau terputus jaringan di tengah pembahasan atau di awal pembahasan.
Kalau tidak ada lain kali saja. Baik, Ya, suruh terima kasih catat Syekh saja atas kalau ada pertanyaannya dicatat. Karena biasanya kalau tidak dicatat itu dilupa. Nah, ini kalau sementara murajaah catat, baru sampaikan nanti pertemuan berikutnya insya Allah. baik Syekh. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan pada malam hari ini mungkin akan disampaikan. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب له اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada santri-santri kita di Pondok Pesantren DDI Abrat. Selanjutnya, marilah kita menutup pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufik wa dawatul irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.